Momen libur Idul Fitri tanpa adanya asisten rumah tangga, lantaran mereka harus mudik ke kampung halaman, akhirnya dialami oleh pasangan Demian dan Sarah Wijayanto. Namun ditinggal mudik oleh asisten rumah tangga bukan menjadi masalah besar bagi keduanya. Pasalnya pasangan yang menikah tahun 2014 ini justru mengaku semakin kompak dalam membagi tugas membersihkan rumah. Enggak sih, so far sih enggak ya. Maksudnya udah berjalan hampir, kan kebetulan Mbak tuh pulangnya itu juga H-2 ya. H-2, jadi udah berjalan sekitar 4 harian tuh udah nggak ada masalah gitu. Jadi kita juga udah terbiasa. Cuman tadi itu yang lebih kayak ke pekarangan, terus kayak buang sampah dari kita kan kalau numpuk di luar juga kan nggak lucu juga sampahnya, jadi harus dibuang. Kadang ini mana tukang sampahnya, terus kadang-kadang yang pekarangan yang nyapu-nyapu gunting-gunting rumput gitu kan nggak enak juga kalau misalnya saya di situ. Maksudnya saya juga tipe orang yang nggak suka panas, jadi kadang kalau siang-siang nggak deh. Mungkin lebih nggak telaten kan kalau misalnya kita ngerjain. Saya juga kalau misalnya kalau nyuruh orang nyapu harus diangkat semuanya gitu. Kalau coba kemarin saya nyapu nggak akan diangkat, ya kan. Kadang-kadang gue suka gini juga, kayak kemarin masih ngomong sendiri, gila ya gue suka marah, bilang kalau lo angkat ya, iya lo udah kerjaannya dia, cuman maksudnya kayak kan mesti telaten kan kalau kayak gitu. Sebenarnya sih kita juga nggak terlalu tergantung ya, karena di apartemen juga pembantu tuh cuma datang siang pulang sore gitu. Jadi di sini pun juga gitu, si Eda tuh kalau datang pagi sore udah pulang gitu. Paling ada yang jagain aja, ada yang laki-laki cuma jaga rumah. Jadi apa ya, kalau dibilang tergantung banget sebenarnya nggak juga gitu. Cuman kayak kita sih lebih concern sama kayak ini sih, kayak yang cuci baju sama yang beres-beres yang di luar, kayak misalkan halaman atau supaya pekarangan lah. Kalau cuci ngepel sama nyapu sih kita masih bisa, cuman yang lain-lainnya itu. Terus kadang-kadang yang paling susah kayak kan ini kan karena masih baru juga, jadi kadang masih ada yang perlu diperbaikin. Nah kemarin tuh sempat yang ada yang bocor, wah bingung kan gimana gitu. Tapi untungnya hari ini dia masuk, dia ada. Meski mengaku kompak dalam membagi tugas membersihkan rumah, namun Sarah mengaku sempat mengalami kewalahan membersihkan rumah. Mengingat sebelumnya segala pekerjaan rumah sudah dilakukan oleh para asisten rumah tangganya, hal ini membuatnya semakin sadar untuk menyayangi dan menghargai setiap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh para asisten rumah tangganya. Iya banget, jadi kerasa banget. Makanya ya buat kalian yang punya pembantu tuh disayang, dihargai juga. Iya loh, nggak, maksudnya kerasa kan kalau misalnya pada saat kayak gini kita tuh sebenarnya butuh mereka gitu. Jadi jangan terlalu galak sama mereka. Kalau misalnya mereka belum bisa ya diajarin yang benar gitu. Jangan apa ya mereka kan juga manusia juga, mereka orang bekerja gitu. Kita butuh mereka. Dan apa namanya, sekarang nggak biasa nyuci, susah gimana ya, bener-bener walaupun misalnya kayak mungkin kita nggak ngerjain sendiri pada saat sekarang mereka nggak ada, kita ngerjain sendiri tuh kerasa banget. Bayangkan mereka harus melakukan itu setiap hari gitu. Emang mereka kerja, cuman kan ya kita harus ingat juga, kita harus menghargai mereka gitu. Terlepas dari rasa lelahnya harus membersihkan kediaman tanpa asisten rumah tangga, Sarah dan Demian yang sudah menikah 2 tahun ini mengungkapkan kerinduannya untuk segera memiliki anak. Bahkan dalam waktu dekat, rencananya Sarah akan ke dokter untuk menjalani program bayi tabung demi mewujudkan impiannya memiliki anak. Baru ke dokter nih setelah lebaran. Mereka kayaknya dokternya juga balik dari liburan sih minggu depan. Jadi emang baru mau ke dokter minggu depan. Jadi doain aja progres untuk programnya bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi emang ada beberapa option nanti yang nggak tahu, mungkin bisa bayi tabung atau apa. Udah mulai kita pikirin ya Love ya. Jadi nanti kita lihat aja gimana progresnya. Kalau emang harus bayi tabung ya ayo, kalau misalnya emang ada option lain ya kita jalan. Mungkin kepengenannya tidak seperti tahun lalu. Dulu kan tahun lalu tuh pengen banget, tapi akhirnya kita kan malah bukannya dikecewakan, tapi akhirnya malah hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi sekarang lebih kayak lebih berpasrahkan diri, terus ikhlas. Ya udah kalau emang dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah berarti kan emang belum dapat surat izin dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita berusaha aja sebagai manusia, berusaha, dikasih alhamdulillah. Kalau emang belum, saya yakin pasti karena ada alasannya gitu. Tapi ada progres bayi kembar juga seandainya ingin melakukan
Cuma satu. Tabung. Satu aja satu. Ya, Jakarta udah macet. Satu aja cukup, mau cewek cowok apapun pokoknya satu aja cukup. Sehat, yang penting sehat. Iya, Pada lupa. saat dites kesakitan, nah dari situ aku yang kayak males, kayak trauma sebenarnya. Tapi sekarang udah yuk oke gitu kan udah hampir setahun ya. Ya setahun.